Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji hadis nomor 20. Hari ini kita akan membahas hadis nomor 21 yang temanya adalah hati yang beriman. Apa? Hati yang beriman. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan bahwa iman itu tidak cukup hanya diucapkan di lisan. Iman itu tidak cukup hanya diucapkan di lisan. Tapi iman itu harus masuk ke dalam hati. Bahkan kalau kita perhatikan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang cuma ngaku beriman dengan lisan dan hatinya tidak beriman, itu diistilahkan dengan golongan munafik. Golongan apa? Munafik. Yaitu orang-orang yang berpura-pura. Berpura-pura apa? Beriman. Padahal hatinya enggak. Apa ciri-ciri mereka? Salah satunya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang akan kita baca hari ini. Hadis yang ke-21 bunyinya, An Abi Barzatal Aslami radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan julukan Abu Barzah. Sinten? Abu Barzah. Lengkapnya Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Jadi Nabi SAW sedang mengingatkan orang-orang yang cuma ngaku beriman. Ngaku dengan apa? Lisan. Ya kami mukmin, ya kami muslim. Cuma ngomong dengan lisannya. Dan imannya belum masuk ke dalam hati. Apa ciri mereka? La taghtabul muslimin. Jangan kalian menghibahi sesama muslim. Berarti salah satu cirinya orang munafik napa? Seneng ghibah. Seneng ngerasani. Seneng ngerumpi, seneng gosip.
Berarti akeh ora sing sifate esih kaya munafik. Banyak enggak? Mungkin kita termasuk di dalam. Mungkin kita termasuk di dalam. Karena sampai hari ini, kulo kali jenengan, esok ghibah apa ora? Ghibah siapa? Ngerasani siapa? Membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh dia. Membicarakan sesuatu tentang seorang muslim yang tidak disukainya. Bisa ngomongin fisik, bisa ngomongin sifat, bisa ngomongin keluarganya, bisa ngomongin pakaiannya, bisa ngomongin rumahnya. Umay buanu lo kotor, ghibah. Wong nyatane ya gue jenenge ghibah. Yang namanya ghibah itu ngomongin sesuatu yang real, nyata. Pak anu lo medit banget, ghibah. Pak anu matane sipit, ghibah. Berarti sering ya ghibah ya. Mulane. Jadi Nabi SAW itu mengingatkan orang yang suka ghibah berarti imannya belum masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena kalau imannya masuk ke dalam hati, dia akan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Saya tanya sama jenengan. Jenengan rela enggak kalau dighibahi sama orang? Rela enggak? Enggak. Seneng? Enggak. Sama, orang lain juga enggak rela. Jadi kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati, kita akan mencintai dengan hati kita orang lain, sesama muslim, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita nggak suka dighibahi, maka kita pun nggak suka menghibahi orang lain. Itu tandanya iman sudah masuk mana? Hati. Malah kadang-kadang sing dighibahi ustate. Ora cukup menghibahi kancane, termasuk ustate ya dighibahi. Boleh? Enggak boleh, haram. Ijma' para ulama haram. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengatakan ghibah itu dosa besar. Bukan dosa kecil. Sehingga tidak akan terhapus atau gugur hanya dengan dalam tanda kutip sholat. Jadi sholat itu belum menggugurkan ghibah, dosa ghibah. Bukan. Jadi ibadah-ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, itu hanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Nek dosa besar, itu gugurnya hanya dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengingatkan, la taghtabul muslimin. Jangan menggibahi sesama muslim. Terus apa pesan Nabi SAW? Wala tattabi'u auratihim. Jangan mencari-cari aib orang lain. Kenapa? Jangan mencari-cari aib orang lain. Atau menyebarkannya. Jangan apa? Mencari-cari atau menyebarkannya. Bedanya apa? Kalau mencari-cari itu berarti belum tahu. Karena belum tahu terus apa? Mencari-cari. Ngintip. Ya. Terus mengawasi terus. Kemanapun pergi. Gawa pulpen, gawa apa? Catatan.
Begitu kena, wah, oleh ya. Ya, marem banget. Nek mencari-cari kesalahan ustaz ya dirungkaken kajiane, nah ketemu ge. Ya. Bukan untuk mengambil faidah, tapi untuk mencari nopo? Kesalahan. Jadi kalau mencari-cari itu belum tahu. Kalau menyebarkan, sudah tahu terus disebarkan. Ya, di grup WA. Ya, share. Ya, kerjaannya share. Ya kalau yang di-share itu info kebaikan, yang di-share aib orang. Jadi orang yang suka mencari-cari aib sesama muslim dan menyebarkannya berarti imannya belum masuk ke dalam hati. Terus apa kata Nabi SAW? Fa innahu manittaba'a awratihim yattabi'illahu awratahu. Barang siapa yang suka mencari-cari dan menyebarkan aib orang lain, maka Allah akan cari-cari aib dia dan Allah akan sebarkannya. Jadi orang yang suka nyari-nyari aib orang akan diapakan? Dicari-cari aibnya sama siapa? Sama Allah. Coba baik-baik ya, perhatikan baik-baik hadis ini. Barang siapa mencari-cari aib orang lain, maka aibnya akan dicari-cari sama Allah. Masa sih Allah nyari-nyari sih kepriwe? Paham pertanyaannya? Masa Allah nyari-nyari? Allah perlu nggak nyari-nyari? Ya enggak perlu lah, wong Allah itu bikulli syai'in alim kok. Allah kan tahu segala sesuatu. Terus maksudnya apa? Maksudnya adalah aibnya akan dibongkar habis sama Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita membongkar aib orang 5, Allah akan bongkar semua aib kita. Habis. Itu maksud dari mencari-cari. Makanya apa kata Nabi SAW setelah itu? وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ. Barang siapa yang sama Allah dicari-cari auratnya, maka barang siapa yang dicari-cari oleh Allah aibnya, maka Allah akan buka aibnya walaupun aib itu ada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan kata para muhakkik Musnad Ahmad, hadisnya sahih. Saya ulangi ya bagian terakhir. Barang siapa yang sama Allah aibnya dicari-cari, maka Allah akan buka aibnya walaupun aib itu dia kerjakan sembunyi-sembunyi di mana? Di rumahnya. Berarti yang tahu cuma siapa? Cuma dia sama Allah. Sama Allah akan dibuka. Ini mengerikan jemaah. Ini mengerikan. Buat siapa yang hobi untuk ghibah. Buat siapa yang hobi untuk menyebarkan aib orang lain. Hati-hati, Allah akan balas dengan pembalasan yang lebih menyakitkan. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah bercerita. Kata beliau, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun fadzakaru uyuban nas fadzakaran nasu lahum uyuba. Saya pernah bertemu, kata Imam Malik, dengan orang yang enggak punya aib. Baik orangnya.
Tapi dia punya hobi membongkar aib orang lain. Dianya sebenarnya nggak punya apa? Aib. Tapi dia itu sukanya ngomongin aib orang lain, nyebarin aib orang lain, nyari-nyari aib orang lain. Maka apa yang terjadi di kemudian hari? Allah Azza wa Jalla bikin orang-orang ingat terus dengan keburukan orang tadi. Aslinya dia nggak punya apa? Aib. Tapi hobinya adalah bongkar aib orang lain. Akhirnya malah yang jadinya namanya tercemar siapa? Orang tersebut. Yang awalnya nggak punya apa? Aib. Sebaliknya. Wa adraktu aqwaman kanat lahum uyubun fakaffu an uyubin nas. Fanusiyat uyubuhum. Dan aku pernah bertemu dengan orang yang berbeda. Tadi si A, ini si B. Si B ini dia punya banyak aib. Beda dengan si A. Si B ini punya banyak aib. Tapi dia ini gak suka ngomongin aib orang lain. Fokus dengan apa? Aibnya diri sendiri. Maka orang tersebut aibnya dilupakan sama orang lain. Orang-orang pada apa? Wis kelalen dengan aibnya. Beda dengan si A. Gara-gara apa? Gara-gara si A fokus ngurusi aib orang lain. Si B fokus ngurusi aib diri sendiri. Pertanyaannya, kita ini punya aib enggak sih? Punya enggak? Pun. Mendingan apa? Ngurusi aib dewek. Mendingan ngurusi aib sendiri. Kita perbaiki diri kita. Jangan sibuk ngomongin orang, ngomongin itu. Sudah perbaiki diri dulu. Suatu saat kalau kita ingin kasih nasihat langsung. Japri. Japri siapa? Japri, jaringan pribadi, bukan di grup. Ya, Japri itu ya langsung apa? Ngubungi orangnya. Mas, jenengan seperti ini, Pak, jenengan seperti ini, langsung. Bukan di grup. Ya, bukan disebarkan di medsos. Bukan dibikin acara TV, gosip artis. Kayak gue ya pada nonton. Dan ratingnya paling tinggi. Harusnya itu acara-acara seperti itu kita bikin bangkrut. Caranya? Aja nonton. Kalau kita ikut nonton berarti kita ikut mensukseskan ghibah nasional. Ya, proyek apa? Ghibah nasional. Jangan. Wis ngaji nonton acara gosip. Gue ngaji ini gue ngapa? Jangan ikut-ikutan. Supaya acaranya apa tadi? Bangkrut. Acaranya bangkrut. Nggak ada lagi TV yang nyiarin gosip, ghibah. Nggak boleh. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.